Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmawati Harahap, mahasiswi semester 5, kelas A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang atraksi interpersonal. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu apa sih yang dimaksud dengan atraksi interpersonal, boleh untuk komen di video ini. Pada video ini adalah memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Poppy Damayanti, MSI. Nah, kita akan membahas nih, apa sih yang dimaksud dengan atraksi interpersonal. Jadi, definisi dari atraksi interpersonal adalah kesukaan kita terhadap orang lain, kemudian juga sikap positif dan daya tarik seseorang. Nah, jadi maksudnya adalah, misalnya nih, Rahma menyukai si A karena mungkin gaya bicara si A itu sopan dan juga bagus, kemudian juga style pakaiannya juga keren dan rapi. Nah, hal itulah terbentuknya atraksi interpersonal, yang mana Rahma menyukai seseorang itu karena si A mempunyai daya tarik dan juga sikap positif yang dapat membuat Rahma menyukai orang tersebut. Lanjut, teori yang kedua adalah equity theory yang menyatakan maksudnya bahwa dalam suatu hubungan manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga atau cost yang dikeluarkan dengan ganjaran atau reward yang diperoleh. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia itu pasti memiliki hubungan yang mana harus ada timbal balik atau feedback bahasa dalam komunikasinya. Nah, apa yang kita beri atau apa yang kita keluarkan, maka kita berharap orang lain pun akan berlaku demikian kepada kita. Nah, itulah manusia itu selalu hidup dalam hubungan yang cost, yaitu apa yang dikeluarkan, dan juga reward apa yang didapatkan. Selanjutnya adalah exchange theory yang menyatakan bahwa interaksi sosial itu diibaratkan sebagai transaksi dagang nih teman-teman. Jika orang kenal pada seseorang yang mendatangkan keuntungan ekonomi dan psikologis, akan lebih disukai. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nah, jadi kita sebagai manusia tentu akan lebih menyukai dan akan lebih berhubungan lebih lama kepada orang yang menguntungkan bagi kehidupan kita dan bukan orang yang merugikan kita. Nah, maksudnya di sini menguntungkan ekonomi dan juga psikologis. Kalau orang itu merusak mental dan juga psikologis kita, tentu kita tidak akan bertahan lama dalam hubungan pertemanan ataupun hubungan yang lainnya. Nah, dan juga di saat kita teruntungkan ekonomi, yaitu misalnya nih, kita akan belajar tentang jualan online kepada si A. Nah, tentu akan menguntungkan ekonomi kita, di mana ekonomi kita itu bisa berubah dengan kita berteman kepada si A. Selanjutnya, teori yang terakhir, yaitu teori yang keempat adalah gain-loss theory, menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang menguntungkan daripada orang-orang yang merugikan kita. Nah, pada teori yang keempat ini adalah sifat manusia sekali ya teman-teman semuanya, bahwa kita akan lebih menyukai orang-orang yang akan menguntungkan kita daripada orang-orang yang merugikan kita. Nah, seperti yang teori yang ketiga tadi, kita akan lebih bertahan lama mempunyai hubungan pertemanan yang sehat di saat kita pertemanan kita itu menguntungkan. Dalam arti kata, yaitu hubungan yang sehat, tidak menyukai mental maupun psikis dan yang lainnya. Nah, dalam teori yang keempat ini, tentu kita akan lebih lama berteman dengan orang-orang yang menguntungkan kita daripada orang-orang yang merugikan kita, yaitu kita akan lebih kuat dan juga akan lebih solid di saat pertemanan kita itu menguntungkan, baik itu mental kita ataupun psikis kita dan juga mungkin materi kita.
Lanjut, yaitu faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal ada dua nih teman-teman semuanya, yaitu faktor personal dan juga faktor situasional. Nah, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yaitu yang faktor personal. Pertama adalah kesamaan karakteristik personal. Nah, jadi atraksi interpersonal itu akan terjadi di saat kita memiliki kesamaan karakteristik terhadap orang yang kita sukai. Misalnya nih, Rahma menyukai traveling. Nah, orang yang Rahma sukai tentu juga mempunyai kesamaan, dia juga menyukai traveling. Lanjut, yang kedua adalah tekanan emosional atau stres. Nah, yang ketiga, harga diri yang rendah. Kemudian yang keempat, isolasi sosial. Itu adalah faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Kemudian yang kedua, faktor situasional. Jadi, faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yang pertama adalah daya tarik fisik. Nah, daya tarik fisik ini yaitu mungkin si A menyukai si B itu karena daya tarik fisik si B ini sangat memukau, sangat mempesona si A. Misalnya dia itu putih, tinggi, langsing, dan juga mungkin tampan. Nah, yang kedua adalah ganjaran nih teman-teman. Lanjut, yang ketiga adalah familiarity. Familiarity maksudnya adalah orang yang terkenal ya. Nah, kemudian juga kedekatan. Adanya kedekatan maka terjadilah atraksi interpersonal yang mempengaruhi faktor situasional. Kemudian juga adalah kemampuan. Nah, kemampuan juga mempengaruhi situasional terhadap atraksi interpersonal. Baik, demikian presentasi saya pada video kali ini mengenai tentang sistem komunikasi, yang mana saya hanya membahas tentang atraksi interpersonal. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada lebihnya, itu real datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahpahaman atau mungkin yang kurang jelas pemaparan saya, itu datangnya dari saya sendiri. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk share, komen, like sebanyak-banyaknya, dan tunggu video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.